Masih semangat atau enggak? Kurang kompak, masih semangat atau enggak? Masih semangat atau enggak? Jawab salam yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa wal khatib lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Ya Fattahu ya Alim, amma ba'd. Segenap para alimil ulama, habaib, kiai, ustadz yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa cinta dan mahabbah saya kepada beliau-beliau semua. Dan juga yang kita muliakan para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, dan juga yang saya muliakan wabil khusus ketua DKM, dan juga yang saya paling muliakan, yang saya paling hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat. Kita angkat tangan, kita minta sama Allah, semuanya angkat tangan. Semoga tidak keluarnya dari tempat ini Allah, melainkan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang usaha Allah lancarkan usahanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh barakah ini, kita berkumpul untuk selalu menjunjung tinggi nama Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad, yang mana kita sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pantesan Pak Ustadz Hafidh ini dari tadi ngegodainnya ibu-ibu aja. Ternyata saya lihat di kampung Ratu Jaya ini banyak menyimpan bidadari-bidadari surga. Semoga dijadikan wanita-wanitanya wanita-wanita yang soleha, wanita-wanita yang taat beragama, dan dijadikan penduduk ahli surga semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berkumpul di tempat ini tidak lain dan tidak bukan untuk memperingati daripada acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling tampan. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling gagah. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan di dalam syair, wa ajmalu min kalam tarqattu ain. Tidak akan ada pernah mata yang mampu melihat keindahan melebihi keindahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu min kalam talidin nisa. Tidak ada dari pertama wanita diciptakan sampai nanti yaumil qiyamah, tidak ada ya wanita yang melahirkan manusia yang paling mulia melainkan melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aib. Semua manusia diciptakan mempunyai kekurangan, semua manusia diciptakan mempunyai kelemahan, tapi tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'annaka qad khuliqta ma tasya. Ya Rasulullah, engkau diciptakan sesuai dengan pesananmu, engkau diciptakan sesuai dengan kemauanmu ya Rasulullah, sehingga begitu sempurna, sehingga begitu tampan, sehingga begitu gagah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu saya mau tanya, Bu, Ibu, kalau seandainya kita semua bisa minta sama Allah, bisa mesen sama Allah, mau rupa yang macam apa, Bu?
Mau rupa yang macam apa? Hah? Mau yang mukanya glowing, betul? Mau yang cantik? Mau yang mukanya glowing, bersih, mulus, betul? Tanpa pakai skincare, betul? Tapi sekarang kita nggak bisa mesen sama Allah. Jadi walaupun kita hitam bisa putih pakai skincare, pakai serum, biar glowing, betul nggak? Tapi sayangnya yang glowing cuman muka. Giliran dibuka jilbab, lehernya dakian. Giliran dibedain sama kaki, kakinya budukan. Dibedain sama tangan, belang kayak kopi sama susu. Nabi Muhammad tanpa memesan sama Allah, Allah menciptakan Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya manusia. Bahkan diriwayatkan di dalam Maulid Ad-Dibai, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, beliau mengatakan madihuka qasirun walau ja'a bi badlil majhud wasifuka ajizun an hasri ma hawaita min khisalil karami wal jud al kaunu isyaratun wa antal maqsud. Semua manusia yang ingin memuji Nabi Muhammad, ada yang memuji dengan syairnya, ada yang memuji dengan qasidahnya, ada yang memuji dengan karangan kitabnya, ada yang memuji dengan salawatnya. Semua yang ingin memuji Nabi Muhammad tidak akan pernah bisa sempurna di dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan andai kata pepohonan yang ada di muka bumi ini menjadi pena, lelautan menjadi tinta untuk melukiskan, untuk menggambarkan kesempurnaan Nabi Muhammad, untuk menggambarkan keagungan Nabi Muhammad, tidak akan pernah bisa perfect di dalam menggambarkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-insanul kamil, manusia yang paling sempurna, ahsanun nasi khuluqan wa khulqa, manusia yang paling baik adabnya, paling baik perangainya, paling sempurna fisiknya, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ingin membicarakan Nabi Muhammad, semua manusia yang ada di muka bumi ini putus, tidak ada bandingannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa manusia paling cantik, siapa manusia paling ganteng di dunia, kalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa wanita paling cantik di dunia, kalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa pemimpin paling adil di dunia, kalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pengen membicarakan Nabi Muhammad, semua manusia yang di muka bumi tidak ada bandingannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru perangainya. Bagaimana kalau kita kupas tuntas fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wajahnya Nabi Muhammad diriwayatkan oleh Al-Imam Turmuzi fi Syama'ilnya, wajahnya Nabi Muhammad faka'anna syamsya tadri fi wajhi. Wajahnya Nabi Muhammad itu, apabila kita melihat wajah Nabi Muhammad, maka seakan-akan matahari itu berjalan di wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di riwayat lain mengatakan kana wajhuhu kal qamar bal adwa minal qamar. Wajahnya Nabi Muhammad terang benderang, bahkan lebih terang, bahkan lebih mempesona daripada bulan purnama. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Itu wajahnya Nabi Muhammad. Diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwah, wajahnya Nabi Muhammad, apabila kita melihat wajahnya Nabi Muhammad, faka'annama syamsya tali'ah, seakan-akan matahari itu terbit di wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat Jabir bin Dumrah pernah berjalan dengan Nabi Muhammad yang mana di malam tersebut sedang bulan purnama yang sempurna. Sahabat Jabir bin Dumrah melihat daripada bulan purnama, lalu melihat daripada wajahnya Nabi Muhammad. Beliau melihat wajah Nabi Muhammad, lalu melihat bulan purnama. Apa kata beliau? Demi Allah, pesona bulan purnama, terang benderang bulan purnama, kesempurnaan bulan purnama, keindahan bulan purnama kalah dengan keindahan wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu indah, begitu tampan, begitu menawan wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru wajah. Keringatnya Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani di dalam Mu'jamnya, pernah ada satu keluarga di kota Mekah. Ini keluarga dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Dia punya anak perempuan ingin menikah, nggak punya duit. Ayahnya mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengadu terhadap Rasulullah,
Ini ayahnya diperintahkan oleh Rasul untuk mengambil qaruroh. Qaruroh yakni satu wadah, lalu diteteskan daripada keringatnya Nabi Muhammad. Kalian tahu saudara-saudara, ketika dipakai itu keringatnya Nabi Muhammad di hari pernikahan wanita tersebut, itu satu Madinah mencium daripada keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad semakin berkeringat, Nabi Muhammad semakin wangi. Beda sama kita manusia, semakin berkeringat semakin bau ketek, betul. Semakin bau kecut, betul. Nabi Muhammad semakin wangi, semakin berkeringat semakin wangi. Kalau kita semakin berkeringat semakin bau, betul. 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 Berarti lu pada bau keringatnya. Itu keringatnya Nabi Muhammad, kotorannya Nabi Muhammad. Kotoran adalah hal yang menjijikan, kotoran adalah hal yang jorok, tapi tidak dengan kotorannya Nabi Muhammad. Al-Imam Al-Qustulani di dalam kitab Al-Mawahibul Laduniyahnya, itu Nabi Muhammad kalau buang kotoran, itu kotoran gak pernah dilihat oleh manusia siapapun, melainkan kotoran tersebut ditelan oleh muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bekas tempat buang kotorannya Nabi Muhammad itu wangi bagaikan wanginya misik. Kotorannya Nabi Muhammad wangi bagaikan wangi misik. Beda sama kotoran kita lagi, Bu. Kita kalau masuk kamar mandi, ada orang masuk kamar mandi, keluar, kita masuk, itu kamar mandi, ya Allah, bau jengkol, bau pete, betul gak? Nabi Muhammad, tempat bekas kotoran buang Nabi Muhammad itu wangi bagaikan wanginya misik. Hal yang semacam ini hanya dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ini peringatan Maulid seperti ini. Peringatan Maulid diselenggarakan di bulan Rabiul Awal, bahkan bukan hanya di bulan Rabiul Awal. Acara-acara yang semacam ini tidak lain dan tidak bukan untuk mengenalkan orang kampung sini, orang kampung tersebut kepada siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa majlis berdiri di kota Depok? Tidak lain dan tidak bukan untuk mengenalkan semua umat manusia yang ada di kota Depok, bahkan di negeri Indonesia, untuk mengenalkan siapa Nabi Muhammad, untuk mengenalkan siapa Nabi Muhammad, untuk mengenalkan kemuliaan Nabi Muhammad. Makanya support kalau ada acara-acara semacam ini. Acara-acara majlis, Bu, itu dibuat majlis-majlis talim berdiri, tidak lain dan tidak bukan untuk mengenalkan orang kampung tersebut siapa Nabi Muhammad, untuk menyelenggarakan di kampung tersebut untuk mengenalkan siapa Nabi Muhammad. Oleh karenanya kita dukung majlis-majlis taklim, karena dengan adanya mereka majlis taklim, kita tahu siapa sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh Bib, maulid kan bid'ah, maulid nggak boleh. Ada nggak yang ngomong seperti itu? Ada nggak yang ngomong seperti itu? Ada nggak yang ngomong seperti itu? Banyak. Saya sebutin, biasanya yang ngomong kayak gitu tuh Wahabi. Orang-orang Wahabi itu ngajinya nggak selesai. Mereka Wahabi goblok, nggak paham dengan maulid. Kalau dia baca sejarah, sebelum kita menyelenggarakan maulid Nabi, Allah lebih dulu menyelenggarakan dan bergembira terhadap kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak cari musuh, tapi orang-orang Wahabi sebelum masuk bulan maulid, dia mengatakan maulid bid'ah, maulid nggak boleh, Nabi nggak menyelenggarakan maulid, para sahabat nggak menyelenggarakan maulid. Betul memang. Kalau ingin membicarakan bid'ah, yang lu pakai dari ujung kaki sampai ujung rambut semuanya bid'ah. Emang ada di zaman Nabi mobil? Ada nggak? Ada di zaman Nabi motor? Ada di zaman Nabi jam tangan? Kalau pengen ngomongin bid'ah, semua yang dia pakai bid'ah semua. Sebelum kita menyelenggarakan maulid Nabi, Allah lebih dulu bergembira terhadap kelahiran Nabi Muhammad. Tapi cara Allah menyelenggarakan maulid beda dengan kita manusia. Cara Allah bagaimana? Ketika lahir Nabi Muhammad, Allah padamkan yang namanya api majusi yang ribuan tahun tidak pernah padam. Allah robohkan patung-patung berhala yang ribuan tahun tidak pernah roboh. Saya mau tanya sama semua yang ada di sini, jawab yang kompak. Kira-kira Allah bisa nggak padamkan api majusi sebelum lahirnya Nabi Muhammad? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Allah bisa saja memadamkan api majusi yang ribuan tahun tidak pernah padam. Allah padamkan
Tapi kenapa Allah padamkan api Majusi yang ribuan tahun terkenal tidak pernah padam ketika lahirnya Nabi Muhammad? Kenapa Allah merobohkan patung-patung berhala sebelah ketika lahirnya Nabi Muhammad? Tidak lain dan tidak bukan Allah bergembira untuk menyambut kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara Allah menyelenggarakan maulid. Jadi kalau ada yang bilang maulid bid'ah, itu hanya orang-orang bodoh, hanya orang-orang bodoh. Maulid seperti ini dibuat para kiai, para ustadz, para habaib ceramah mengenalkan maulid, mengenalkan sosok Nabi Muhammad, tidak lain dan tidak bukan untuk mengenalkan pemuda-pemudi yang ada di kota Depok kepada Nabi Muhammad. Kenapa anak muda zaman sekarang terombang-ambing tanpa arah? Yang lakinya mabok-mabokan, yang lakinya pacaran, yang lakinya berzina, yang lakinya berjudi, yang lakinya minum khamar. Kenapa? Yang perempuan yang nggak tahu malu pakai jilbab, dia joget-joget depan TikTok, dia nggak tahu malu. Kenapa? Karena mereka tidak punya kecintaan yang tulus kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai mereka para pemuda-pemudi yang ada di kota Depok, bahkan dimanapun tempat berada, kalau dia memiliki kecintaan yang tulus kepada Nabi Muhammad, maka tidak akan ada di dalam hatinya melainkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap gerak-geriknya tidak akan pernah melukai daripada hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya tempat acara-acara seperti ini, majlis-majlis ta'lim, itu adalah tempat, itu adalah wadah untuk kita mengenal syariatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita dukung majlis-majlis yang berdiri, walaupun majlisnya kecil. Kita dukung orang-orang yang ingin memperingati Maulid Nabi, walaupun acaranya kecil. Kita dukung karena dengan adanya mereka itu untuk mengenalkan kepada kampung tersebut kepada siapa sosok baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih semangat atau enggak? Lanjut atau jangan? Kayaknya pada lemas banget. Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Coba keluarin suaranya, takbir. Kurang kompak, takbir. Takbir. Sallu ala Muhammad. Lanjut atau jangan nih? Masih ada 2 penceramah lagi ya Ustaz? Masih ada 2 penceramah lagi. Lanjut atau jangan? Kita sholawatan aja, sholawatan. Kita gemakan kampung ini dengan sholawat. Siap? Kurang kompak, siap? Siap? Yang enggak sholawatan kita doain sendalnya hilang. Kita doain sendalnya hilang. Kita doain sendalnya hilang. Semua keluarin suaranya. Sholatullah salam. Kurang kompak. Ala toha. Sekali lagi, kurang kompak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin illah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. tawassalna wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salatullah salamullah ala yasin ilahi umma minal afa wa nighma ilahi umma minal afa wa nighma wa min hamin wa min umma bi ahli badri ya Allah. Salatullah, keluarin suaranya. Salatullah salamullah ala
Allahumma sholli Sayyidina Muhammad wa ashghili Allahumma sholli, keluarin semuanya, Sayyidina Muhammad wa ashghili أخرجنا من بينهم الظالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. kurang kompak dengan sholawat Nabi. Apa yang kita pengen itu dikabul. Dengan sholawat Nabi semua penyakit hilang. Dengan sholawat Nabi yang kita takuti itu, yang virus corona yang kita takuti itu hilang di kampung ini. Nggak usah pakai hadroh, biar suara jamaah semua keluar. Kita baca sholawat Naria. Siap? Allahumma sholli. Kurang kompak. Taman ala Sayyidina. Kurang kencang. Tanhalu bil qadu تنفرج به الكرب wa tuqadha bil hawaiju وتنال bihir ragaibu wa husnul الخواتم wa yustasqal والغمام biwajhil karim wa ala, keluarin suaranya, wa sahbihi بكل la لمحة ونفس wa nafasin bi adadi. Sekali lagi keluarin suaranya. Allahumma sholli salatan جاملة وسلم سلاما taman ala Sayyidina Muhammad miladi tanhalu wa tanfariju wa tuqadha bil hawaiju wa نالوا به رغيب wa husnul hawatimi wa yus تسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله wa sahbihi fi kull lamhati wa nafasin bi adadi kulli. Semua angkat tangannya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman walafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.